Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar pemirsa Cahaya Kolbu? Masya Allah ya. Hadir Ayuni Tria menjumpai pemirsa. Walaupun situasinya sekarang kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Nah, salah satunya berada di ruangan terbuka, ini bisa meningkatkan imunitas tubuh. Lantas, kali ini juga Ayu akan mengajak pemirsa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tema kita kali ini pemirsa, kita akan membahas karakter kalimat tauhid. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk kita langsung tanya kepada guru kita, Kiai Haji Abu Yasir Kamino, SPDI MSI. Beliau sudah ada di sana nih, yuk kita jumpai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Masya Allah. Ini di alam terbuka ya, Pak Ustadz ya. Kabarnya sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Tetap ya, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan juga. Walaupun ya bagaimanapun keadaan. Yuk kita ngecas keimanan dulu ya Pak Ustadz ya. Baik. Tema kita kali ini Ustadz bicara soal karakter kalimat tauhid. Nah, kita sebagai Muslim yang beragama Islam pasti sudah tahu ya pemirsa kalimat la ilaha illallah. Nah, lantas seperti apa sih kalimat seorang Muslim yang melafazkan kalimat la ilaha illallah? Ini gimana sih Ustadz penjabarannya? Baik, sebelumnya saya menyapa para pemirsa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh adinda kita yang cantik ini bertanya tentang karakter kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Yang akan kita ulas adalah bukan karakter kalimatnya, adinda, tetapi sesungguhnya orang yang mengucapkan kalimat itu. Ya, setiap muslim kan harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ya kan? Itu sebagai tanda keislamannya. Bahkan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masya Allah, akan masuk surga. Yang akan kita bahas bukan masuk surganya, masuk surga pasti, pasti ya. Masya Allah. Tapi bagaimana orang yang mengucapkan la ilaha illallah di dunia? Ya, karena yang kita butuhkan adalah untuk hidup di dunia, untuk bekal di dunia. Apalagi di era sekarang, kalau bicara tentang agama adalah bicara yang sangat sensitif, ya, sangat vital ya. Ada yang khawatir nanti kalau orang Islam menerapkan ajaran Islamnya itu nanti gimana ya, apa itu radikal apa-apa. Nah, mari kita ulas bersama apakah betul dakwaan-dakwaan seperti itu. Nah, ini yang luar biasa menarik juga ya pemirsa, ketika tadi Pak Ustadz bilang nih, seseorang itu pasti punya karakter yang mencerminkan ketika ia melafazkan kalimat la ilaha illallah. Dan juga jadi pembeda ya Pak Ustadz ya, antara Muslim yang memang sejatinya sudah melafazkan dan yang di luar agama Islam. Nah, lantas gimana sih Pak Ustadz kita ketika kita melafazkan, apa nih yang sebaiknya kita jadi bekal dalam kehidupan kita juga, terutama untuk di dunia nih Pak Ustadz? Baik, kita lihat ya di dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Nah, di situ Allah sudah ungkapkan sesungguhnya sejatinya DNA Muslim, DNA kalimat tauhid itu sudah termaktub di dalam surat itu. Oh, Masya Allah. Ya, jadi cuman kadang-kadang kalau kita baca Quran itu enggak sama maknanya. Nah, itu permasalahannya. Dibaca dihitung pahalanya. Nah, itu ya boleh, bukannya enggak boleh. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu matsalan kalimatan tajibatan ka syajaratin tajibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'itsni rabbiha wa yatribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Adinda Ayu tahu artinya? Masya Allah, pasti pakai pandu artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam, apakah kamu tidak melihat? Taro itu melihat dengan mata. Nggak usah pakai pikiran, nggak usah orang pinter-pinter tahu. Berarti gitu. Panca indera yang sudah diberikan oleh Allah ya Pak Ustadz ya. Betul, dengan cara yang sangat sederhana. Kaifa, bagaimana? Doroballah, Allah membuat masalan, permisalan. Tidak, Allah membuat permisalan agar kita membaca perumpamaan itu. Kalimatan thayyibat, kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu menurut Ibnu Abbas itu adalah anak dari paman
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam. Wasallam, yaitu Sayyidina Abdul Abbas mengatakan kalimat thayyibah ini adalah kalimat la ilaha illallah. Nah kemudian kalau tadi Adinda Ayu menyatakan bertanya, sesungguhnya sifat orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu seperti apa? Nah lanjutan ayat itu seperti apa? Asluha sabitun. Asluha itu kayak pohon depan kita, pohonnya kokoh, akarnya mengunjam ke tanah, ya. Artinya apa? Orang yang mengucapkan la ilallah, siapapun dia pasti akan teguh pendirian. Dia akan kokoh, dia akan yakin. Ya Pak Kiai jadi kiai, kalau nggak yakin, ya gimana mau jadi kiai? Oh nggak yakin, ya kan memandu orang banyak. Ya semuanya itu membutuhkan kekokohan dan keyakinan. Makanya asluha sabitun. Maka seringkali kita lihat orang yang udah mengucapkan syahadat itu kadang-kadang di luar nalar. Kok bisa ya umpamanya pas puasa di udara yang sangat panas, rela nggak makan, nggak minum. Kadang-kadang kalau nggak sedang pakai kalimat la ilaha illallah, itu nggak makan sampai jam 10 pagi gitu ya, itu udah gemeteran tuh. Waduh. Nah, gemeteran ya, senyum-senyum. Ya kan? Tapi ini ketika menggunakan berprinsip pada kalimat la ilaha illallah, ternyata sampai sore, oke, lah basah nggak ada apa-apa. Kenapa? Itu karakter la ilaha illallah itu pasti orangnya kokoh. Yang kedua, faruha fisama. Ya tidak ya Pak tahu artinya farun itu apa? Farun itu cabang. Pohon ada cabangnya. Pohon yang cabangnya banyak, daunnya banyak. Pohon yang daunnya banyak pasti rindang. Kita berada di pohon yang rindang. Oh, memberikan keteduhan. Betul. Berarti nah, ketika Muslim menyebutkan la ilaha illallah, salah satunya memandangnya meneduhkan nih Pak Ustaz. Betul. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu menyejukkan wajahnya, menyejukkan hatinya, menyejukkan semuanya menyenangkan. Masya Allah. Nah ini mungkin salah satunya yang ada di pemirsa TVRI yang menyaksikan Cahaya Kolbu ya. Ada karakter kokoh dan juga menyejukkan. Terus karakter apa lagi sih yang dimiliki seorang muslim ketika sudah melafazkan la ilaha illallah? Nanti kita bahas, jangan kemana-mana ya. Tetap di Cahaya Kolbu. Pemirsa Cahaya Kolbu, terima kasih kembali bersama kami. Nah, kita lanjut lagi ya. Pembahasan kita adalah karakter kalimat syahadat atau juga kalimat la ilaha illallah. Nah, hal ini juga seperti apa sih seorang muslim yang sudah melafazkan kalimat tauhid itu memiliki karakter. Kita bahas bersama Ustadz kita, Ustadz Kamino. Ustadz, tadi kan Ustadz sudah bilang nih yang pertama adalah kokoh. Baik betul. Itu laki-laki maupun perempuan ya, baik Ustadz ya? Iya. Kalau laki-laki kokoh, perempuan yang ngerayu mulu. Oh itu beda goyang. Karena ternyata banyak juga nih kita lihat ya pria-pria yang ternyata ini lebih gemulai daripada wanita atau malah sebaliknya. Tapi sebenarnya karakter muslim atau juga muslimin yang melafazkan kalimat la ilaha illallah memiliki karakter yang kokoh. Yang kedua tadi meneduhkan dan ngayomi. Ngayomi itu melindungi. Selain aparat kepolisian yang mengayomi, juga karakter betul. La ilaha illallah itu mengayomi. Betul. Lanjut ya. Yes, yang ketiga yaitu tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Memberikan makanannya. Jadi karakter orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu satu, teguh pendirian. Yang kedua ngayomi. Yang ketiga memberikan kehidupan. Kan tu'ti ukulaha itu memberikan makanannya. Pohon yang pohonnya kokoh, daunnya rindang, buahnya banyak. Bukan hanya nado doang nggak makan. Kan repot. Bukan kumpul nggak kumpul. Makan, bukan. Tapi ngumpul makan. Ngumpul nah, makan, ngeriung ya. Betul, ngumpul dan makmur. Makanya bahwa
baginda Rasul itu pernah mengungkapkan kekagumannya. Ajaban li amril mukmin. Sangat mengherankan, mengagumkan jadi mukmin itu. Masya Allah. Para sahabat Nabi itu sampai melongok tuh. Ada apa ya Rasul? Mana yang mengagumkan? Nah, apa Gitu. nih yang Apa yang membuat mengagumkan itu? kagum? Bahkan ditambah bahwa laisa zalika illa lil mukmin. Gitu. Tidak ada hal seperti itu kecuali oleh orang yang beriman. Sangat mengagumkan. Berurusan dengan orang yang beriman itu menjadi mukmin, kemudian bersama orang yang beriman itu sangat mengagumkan. Apa ya Rasulullah? In asobathum sarra'u syakaro. Bila dia mendapatkan kesenangan, bersyukur. Oh, alhamdulillah. Orang mukmin itu kalau mendapatkan kesenangan berpikir, siapa yang ditraktir, siapa yang dikasih infak, siapa yang dikasih zakat, fakir dikasih, miskin dikasih. Coba kalau orang yang nggak beriman, kalau dapat kesenangan apa? Hura-hura. Ya, hura-hura. Foya-foya. Foya-foya, ya kan? Tahu kan? Tahu. Nah, orang yang beriman enggak? Zakatnya berapa? Fakir miskinnya. Teman yang perlu ditraktir siapa? Ini karakter orang yang beriman. Kemudian in asobathum dorra'u sobaro. Bila tertimpa keadaan gawat, musibah seperti sekarang nih, masa sabar. pandemi ini ya Pak Ustadz ya. Masa pandemi ini sabar. Coba kalau seandainya masyarakat negeri ini mayoritas bukan muslim, udah susah. Nah, orang mukmin ini gampang. Kenapa? Orang mukmin itu punya doktrin, punya ajaran bahwa siapa yang tertimpa musibah dan sabar, dosanya diampuni oleh Allah. Hebat kan? Tuh, era pandemi ini kan ada juga orang uringan kan? Ada keluarga sampai broken. Kenapa? Karena ekonominya goyah. Orang yang beriman, oh jangan. Kenapa? Ini lagi diuji oleh Allah. Lagi diuji harus sabar. Siapa yang sabar dengan ujian, maka dosanya akan dihapus oleh Allah. Kita keluar dari musibah ini, keluar seperti kita keluar lahir dari rahim ibu kita. Bersih. Ya kan? Jadi ini karakter orang yang beriman. Nggak bakalan ngerepotin orang. Lagi seneng syukuran. Lagi kena musibah, sabar. Bersabar. Sabar, nggak nyalain orang. Sekarang siapa yang disalahin? Pemerintah. Nggak mungkin nyalain pemerintah. Pak RT nggak mungkin nyalain. Oh, bantuannya nggak nyampe nih ya. Maka itu. Coba kalau nggak beriman, nggak dapat BLT, ngambek. Nggak kebagian masker, ngambek. Apalagi itu, serba ngambekan, baperan. Orang yang beriman nggak sabar. Bahkan kalau umpamanya dia merasa layak tidak mendapatkan, kok dapat? Aku merasa nggak layak berikan pada saudaraku, temanku, tetanggaku yang lebih membutuhkan. Kenapa? Iman. Maka ajaban lil amril mukmin, sungguh mengagumkan berurusan dengan orang yang beriman. Karena itu kita bersyukur mayoritas penduduk negeri ini mukmin, makanya jadi aman-aman saja. Ya kalau umpamanya ada yang teriak-teriak dikit ya wajar lah, wajar. Tapi nggak seperti di negeri yang mayoritas tidak beriman. Nah karena itu kita bersyukur sekali, ya kita bersyukur. Dan kesyukuran kita apa? Mari kita tambah keimanan kita, wawasan kita, sehingga keimanan kita semakin teguh, semakin kokoh, kayak kokohnya pohon. Ya. Pohon, kalau pohonnya itunya kokoh, kemudian rantingnya banyak, daunnya rindang, ngayomi, buahnya banyak, ngehidupin. Memberikan kehidupan. Betul. Ketika ada kayak burung yang juga mau berteduh, manusia juga ya Pak Ustadz ya. Betul, ya kan? Jadi ketika pohon ada buahnya kan nggak hanya manusia saja, ada burung yang makan di situ. Karena itu tugas kita adalah bagaimana menyuburkan pohon itu. Nah, menyuburkan pohon itu. Kenapa? Karena kalau pohon itu dibiarkan terlantar, nah, lama-lama nanti juga pohonnya rusak, daunnya rusak, buahnya juga enggak. Ya. Oh betul, daunnya juga enggak banyak. Kenapa? Ada seorang kiai, seorang syekh ya, yang menyatakan bahwa tanaman yang tumbuh karena tidak diatur, tidak dipelihara itu berdaun tapi enggak sempurna. Berdaun tapi tak sempurna. Ini juga ada korelasinya ketika seorang muslim atau juga mukmin sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak dirawat ya Pak Ustadz.
Betul. Masya Allah. Pinter, hebat sekali Adinda. Ya, Terus bagaimana nih Ustadz supaya pemirsa Ayu juga bisa merawat terus ketika kita sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Nah, nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz kita banyak. Wah, Tapi yang jelas ya bahwa kita butuh lingkungan yang pertama lingkungan yang baik. Yang kedua, guru-guru yang memberikan bimbingan kepada kita. Sekarang kan banyak kiai, banyak ulama, mereka nggak capek-capeknya memberikan bimbingan kepada kita. Nah, salah satunya program kita juga ya Pak Ustadz ya, betul. Cahaya Kolbu. Jadi pemirsa, bagaimana sih ketika kita sudah mengucapkan La ilaha illallah, kita merawatnya supaya benar-benar menjadi karakter kita. Nanti kita belajar lagi ya, tetap di Cahaya Kolbu. Pemirsa, kita kembali lagi ke Cahaya Kolbu. Nah, masih membahas karakter kalimat La ilaha illallah yang sudah dilafazkan oleh seorang muslim ya, mukmin dan muslimah. Nah, kita bahas lagi bersama Ustadz kesayangan kita, Ustadz Abu Yasir Kamino. Pak Ustadz, tadi kan Ustadz udah bilang banyak sekali nih, kita review jadi juga boleh ya buat pemirsa yang baru bergabung nih, memiliki karakter yang kokoh. Kokoh berarti punya pendirian. Betul. Boleh nggak sih Ustadz kalau Ayu bilang tahu mana yang terbaik yang memang harus dilakukan, yang memang mendapatkan berkah dari Allah, atau berprinsip ini bener nih tapi ternyata nggak diberkahi sama Allah? Biasanya karakter orang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah. Begini, yang namanya dalam agama itu setiap yang benar pasti baik. Masya Allah, setiap yang benar pasti baik. Pasti baik. Hanya permasalahannya tidak setiap kebaikan itu diterima baik oleh orang, itu permasalahannya, ya kan? Umpamanya ada ibu-ibu lagi hamil, susah melahirkan. Benernya di apa? Di sesar. Kira-kira kalau ini kira-kira diterima baik nggak sama orang? Kan kadang-kadang dokter kita katain, dokter sadis banget nih, perut orang dibelah. Nah itu, jadi tidak setiap kebaikan dalam pengertian tekstual itu diterima baik, ini permasalahannya. Tapi kita sebagai orang yang beriman harus yakin al-haqqu mir rabbika. Nah, kebenaran itu yang datang dari Tuhan kamu. Segala sesuatu yang datang dari agama itu adalah pasti baik. Yang benar pasti baik. Termasuk tadi bahwa yang kita sebutkan bahwa karakter La ilaha illallah itu pasti orangnya kokoh. Tapi setiap orang senang nggak dengan orang yang teguh pendirian? Teguh pendiriannya belum tentu juga ya. Belum tentu. Contoh umpamanya di era sekarang, di era banyak korupsi umpamanya. Kira-kira kalau orang di lingkungan yang koruptor, ada orang yang nggak mau korupsi, kira-kira seneng nggak? Ini wah alhamdulillah ada anak jujur, atau malah waduh cilaka kita, ada orang kayak begini, ya kan? Nah ini jadi artinya bahwa tidak setiap kebenaran itu pasti diterima baik oleh masyarakat. Terus gimana Pak Ustadz? Tugas kita mengedukasi. Salah satunya program kita adalah mengedukasi kepada masyarakat luas. Kemudian ini loh, La ilaha illallah itu nggak bakalan nakutin, nggak bakalan membahayakan, dan tidak ada yang dirugikan oleh kalimat La ilaha illallah. Kenapa? Kokoh. Kenapa? Karena kokoh itu sendiri dibutuhkan dalam setiap hal. Ibu-ibu masak, kalau nggak teguh pendirian, Adinda Ayu masak. Bisa masak apa enggak? Insya Allah bisa, Ustaz. Masak apa? mie rebus, bukan masak. Ya, jadi masak umpamanya. Kalau nggak teguh nanti, Mbak Ayu ini masak apa begini? Kasih ini. Oh ya. Masakannya apa kira-kira? Waduh, amburadul. Amburadul. Maka teguh pendirian itu sesungguhnya dibutuhkan dalam semua hal. Dalam semua hal. Ini harus kita sadari. Walaupun kadang-kadang kita nggak suka. Jadi ketidaksukaan kita itu karena apa? Logika kita yang belum connect, belum sampai ke sana. Belum sampai. Makanya ketika kita berhadapan dengan agama itu, kalau logika kita belum nyampe, jangan suuzon dulu, apalagi menghentikan. Udah, ya memang harusnya itu agama begitu, kata Allah begitu, ya udah kita belum bisa melaksanakan. Padahal di Al-Quran juga ada ayat yang artinya bisa jadi sesuatu yang kamu benci, padahal itu baik untukmu ya Pak Ustadz ya, atau sesuatu yang kamu suka malah itu buruk buat kamu ya Pak Ustadz ya. Karena tadi logika kita belum nyampe ya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Maka kita harus
tawadhu di hadapan Allah itu ya. Tawadhu. Tawadhu, rendah diri dan rendah hati. Pokoknya ya Allah, memang maumu seperti itu, tapi kami belum bisa melaksanakan ya Allah. Kemampuan kami baru kayak begini. Mudah-mudahan yang kurang dari kami Engkau ampunin. Apa yang sudah mampu Kau teguhkan di hati kami. Maka kan doa kita yang dibinabikan, Rabbana firlana dzunubana wa sabbit aqdamana wa qulubana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, teguhkan hati kami, teguhkan hati kami. Wa sabbit itu artinya apa? Kemungkinan ada goyahnya hati kita, perlu dibantu, dan itu sesungguhnya kita mengakui kemampuan kita. Kemampuan kita ya sudah segitu-gitunya. Berarti bantesan nih Ustadz, baik Ayu pun atau teman-teman suka bilang gini, maklum imannya lagi rendah katanya gitu, lagi down. Nah, berarti itu salah satunya juga ketika kita kurang ilmu atau seperti apa sih? Atau memang tadi kayak Ustadz bilang nih, karena lingkungan juga emang pengaruh kita. Sebenarnya seperti apa Pak Ustadz? Iya betul, beberapa pengakuan bahwa imannya lagi down itu bagus. Tetapi kalau itu hanya sebagai percandaan, ketika orang tahu imannya itu lagi turun, harus ada upaya untuk mengingatkan. Kenapa? Karena resiko dampak dari iman yang turun itu merugikan manusia pelakunya dan merugikan orang lain. Itu permasalahannya. Maka gunanya kita seperti acara ini kan sesungguhnya lebih kepada tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, saling menasihati. Pak Kiai juga bisanya hanya menasihati. Pak Kiai juga manusia, bukan malaikat. Suatu saat Pak Kiai melakukan kesalahan, ditegur oleh teman-teman. Bahkan tampil dalam seperti ini juga peringatan. Abu Yasir, kamu tukang ngomong di TV ya, nanti kamu berbuat salah nih. Nanti dosamu lebih besar daripada orang yang menyaksikan. Makanya sesungguhnya kalau kita menyadari bahwa hidup ini saling menjaga, saling mengingatkan, insya Allah nanti kita akan bersama-sama dalam kebaikan. Nah, dari kalimat la ilaha illallah itu seperti itu. Kembali ya, bahwa siapapun mengucapkan la ilaha illallah itu, baik lahir dari la ilaha illallah yang Islam dari kecil, atau jadi mu'alaf masuk Islam belakangan, atau hanya sekedar berkumpul dengan orang yang beriman, itu seperti yang diungkapkan dari surat Ibrahim ayat 24 dan 25 tadi. Masya Allah. Ya kan? Nah, jadi memang ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seperti Pak Ustadz bilang, baik itu ketika memang, kalau Ayu kan Islamnya dari Islam keturunan ya, dan kita terus mengucapkan ketika kita sholat ya Pak Ustadz ya, terus juga atau teman-teman yang menyaksikan adalah seorang mu'alaf ya. Nah, lantas apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil nih dari tema kita kali ini di Cahaya Kolbu? Pak Ustadz, silakan untuk kesimpulan untuk pemirsa TVRI. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Apa yang kita ulas tadi merupakan pelajaran dari ibroh dari surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Maka di akhir dari ayat 25 itu adalah wa yatribullahu amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Inilah Allah membuat membuat perumpamaan ini, mudah-mudahan manusia mengambil pelajaran. Pelajarannya apa? Satu, nggak usah khawatir dengan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan hidup oleh la ilaha illallah. Kenapa? Siapapun yang hidup dengan la ilaha illallah pasti satu, teguh pendirian. Teguh pendirian. Yang kedua, ngayomi. Nggak boleh ada tetangga yang nakutin, membuat orang nggak tenang, nggak boleh. Harus mengayomi. Rahmatan lil alamin. Yang ketiga, menghidupi. Maka dimanapun orang yang beriman itu tinggal, sifatnya ngasih. Fakir miskin dikasih, ada zakat, ada ini, ada bazar, macam-macam kan. Itu orang Muslim itu dimanapun itu mempunyai sifat seperti itu. Gimana kalau orang Muslim yang miskin? Nggak menjadi masalah. Orang miskin Muslim pasti dia akan ingin memberi, itu pasti. Yang berikutnya apa? Selalu bersyukur. Jadi ada kokoh, kemudian ngayomi, menghidupi, sabar. Kalau dalam musibah sabar. Kayak kita sekarang sabar. Kita nggak merotes siapa disalahin. Presiden. Ya nggak mungkin, ini bukan kerjaannya presiden. Siapa? Pak RT? Bukan. Pak Kiai? Bukan. Kenapa? Ini dari Allah. Maka Allah telah memberikan jaminan siapa yang bersabar di era pandemi, taun, maka
Kalau mati di waktu taun, matinya mati syahid. Masya Allah. Jadi umpamanya kita sekarang ini umpamanya mati, syahid insya Allah. Masuk surga tanpa hisab insya Allah. Masya Allah. Kemudian bersyukur. Jadi 5. Nah, itu dia tadi ya, rangkuman yang Pak Ustadz berikan nih pemirsa. Semoga salah satunya setidaknya kita bisa menerapkan di era pandemik seperti ini ya. Dengan keimanan kita ketika bertauhid, la ilaha illallah, bersyukur, bersabar, memberikan keteduhan, ya, mengayomi, dan tetap teguh pada prinsip di jalan yang benar yang pasti untuk berbuat kebaikan ya. Semoga apa yang kita berbincangkan hari ini memberikan banyak manfaat, kembali lagi kita meningkatkan keimanan di tengah pandemi. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis ya Pak Ustadz ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.